Ibu pengen banget gendong kamu, Nak. Pengen peluk kamu. Pengen ngajak ngobrol kamu. Kamu harus bisa bertahan ya, Nak. Ibu juga bisa bertahan karena kamu. Ya, kamu harus kuat. Sayang, anak kamu pasti kuat. Permisi, Bu. Dokter, gimana anak saya? Kami masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut pada bayi Ibu. Karena beberapa organnya belum matang dan dia terlahir prematur. Tapi kami berharap dengan diinkubator, bayi Ibu bisa bertahan dan selamat. Tapi kemungkinannya bagaimana, Dok? Sebenarnya kasus seperti ini bukan pertama kali. Karena banyak bayi prematur lahir dan tumbuh dengan baik. Dok, apa penyakit saya berpengaruh sama bayi saya? Sejauh ini sih sepertinya tidak ada pengaruh pada bayi. Bayi ini hanya lahir prematur saja. Alhamdulillah. Saya permisi dulu. Anak kamu udah lahir, Dit. Apa kamu bisa merasakan kehadirannya? Walaupun kamu nggak tahu kalau kamu punya anak dari aku. Hai sayang, anak cantik. Nah, Kamu sendiri? Kejora mana? Kejora nggak ikut sama kamu? Mama kangen sama Kejora. Mama mau ketemu Kejora sama cucu Mama. Iya, Ma. Aku sendiri. Maaf ya, Ma. Saat ini Kejora belum bisa jenguk Mama. Karena Kejora sudah melahirkan. Mama tahu dari mana? Kejora udah ngelahirin? Semalam Mama mimpi ketemu Kejora. Kejora datang ke sini bawa cucu Mama. Apa Kejora memang sudah melahirkan ya sekarang? Kamu di mana, Kejora? Apa anak kamu lahir dengan selamat? Mama mau ketemu sama Kejora. Mama mau ketemu sama cucu Mama. Iya. Kamu harus bawa ke sini. Iya, Ma. Tapi nggak bisa sekarang, Ma. Nanti ya, Ma. Nanti ya, nggak bisa sekarang. Kenapa nggak bisa sekarang? Mama mau ketemu. Kamu jahat. Kenapa nggak boleh ketemu? Enggak, bukannya nggak boleh. Mama mau kemana? Mama mau kemana? Mama mau kemana? Mama jangan pergi. Iya, no, nanti aku usahain. Nanti aku Enggak, usahain. kamu bohong. Kamu bohong. Mama mau ketemu sekarang. Dokter! Suster! Dok! Lepas. Mama mau ketemu sama Iya, nanti ya, Kejora, Ma. Kakak. Nanti Kejora datang, tapi nggak sekarang. Mama. Aduh, Ma. Tenang. Dok, mama saya kenapa sih, Dok? Kenapa sering banget teriak-teriak, Dok? Saya juga bingung. Semenjak kamu bawa teman kamu yang bernama Kejora, kondisi mama kamu membaik. Kamu juga harus berusaha supaya mama kamu bisa ketemu dengan Kejora. Saya juga maunya kayak gitu. Tapi permasalahannya Kejora udah nggak di Bandung, Dok. Saya nggak tahu sekarang dia di mana. Kalau gitu, kita harus cari jalan alternatif lain. Supaya kondisi mamamu bisa nyaman, bisa tenang lagi. Iya, Dok. Terserah, Dok. Yang penting mama saya sembuh. Biaya berapapun, dengan cara apapun nggak apa-apa, Dok. Saya rela. Bagaimana mama kamu kita pindahkan saja ke Jakarta. Siapa tahu dengan suasana baru, mamamu bisa lebih baik lagi. Iya, Dok. Saya pikirin dulu ya, Dok. Ya, semua keputusan ada di tangan kamu. Silahkan kamu pikirkan lagi. Makasih banyak, Dok. Mari, Kak. Gimana kerjaan hari ini? Biasa aja kok. Aku cuma ngurusin beberapa proposal buat kerja sama kantor. Dit, kamu tahu nggak? Masa mama tadi ngajak aku buat ketemu sama 3 perempuan hamil? 3 perempuan hamil. Oh, aku ngerti. Mungkin mama pengen supaya kamu ketularan.
Bukan. Ya terus apa dong? Mama mau aku mulai jajaki proses adopsi tapi sebelum bayinya tuh lahir. Tapi menurut aku itu tuh bukan bikin aku seneng. Justru bikin aku ngerasa sedih. Udah dong, jangan sedih ya. Gini, kalau kamu kurang serak, kamu berhak untuk menolak. Ya, kalau kamu gak suka, ya bilang aja sama mama secara langsung. Bahwa kamu gak mau, gak senang, belum waktunya. Kan bisa kayak gitu. Kan aku udah pernah bilang sama kamu Alina, kalau mengadopsi anak itu sama dengan jodoh dan takdir. Artinya ketika kamu memutuskan untuk mengambil anak itu, berarti sepenuhnya anak itu adalah tanggung jawab kita berdua. Kalau nggak serak, sebaiknya jangan dipaksain. Ya. Ya tapi kan aku nggak mau kehilangan kamu. Emangnya kamu nggak sedih kalau nggak bisa punya anak? Dit. Kamu kenapa? Nggak akan sedih. Ya, aku nggak akan sedih. Ya, jadi kamu tenang aja. Kenapa Kejora lagi yang ada di pikiranku? Padahal aku dari tadi nggak mau ingat-ingat Kejora lagi. Pesan makan yuk. Ya. Mbak. Ibu sudah beri nama untuk anak ibu? Fajar. Aku kasih dia nama Fajar. Seperti Fajar di pagi hari yang selalu memberikan harapan. Amin. Maafin Mama, Fajar. Sampai kapanpun kamu mungkin gak akan pernah tahu siapa papa kandung kamu. Tapi Mama janji, Mama akan rawat dan besarkan kamu dengan sangat baik. Kamu adalah kehidupan Mama, penguat Mama, dan alasan Mama tetap hidup sampai sekarang. Tio! Tio! Mana lagi si Tio? Halo Mbak, Mbak di mana sekarang? Iya Mbak, aku di Jogja. Hah? Jora lahiran? Ke rumah sakit mana Mbak? Baik Mbak, aku segera ke sana. Mas, cepet dikit. Iya Pak. Kasihan sekali kamu, Nak. Di saat bahagia seperti ini justru kamu harus jauh dari orang-orang yang sayang sama kamu. Anak kamu juga harus jauh dari ayahnya dan juga kakeknya. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Ibu akan selalu menjaga kamu dan anak kamu terus. Dit, Dit, aku butuh kamu, Dit. Dit, aku udah melahirkan, Dit. Dit. Ya Allah, kenapa kamu bisa melupakan Adit, Jora? Pasti sakit banget rasanya, Ibu tahu. Karena kamu harus jauh dari orang yang kamu cintai. Jangan pergi. Jangan pergi, Adit. Jangan pergi. Jora. Mbak Bila. Yo. Mbak, bagaimana keadaannya Kejora dan anaknya Mbak? Alhamdulillah Kejora sudah melahirkan walaupun prematur. Sekarang dia sedang tidur. Dan
bayinya sedang ada di inkubator sekarang, yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak? Nasib Jora dan anaknya seperti ini. Ya mau gimana lagi, yuk. Keadaan Kejora sekarang makin melemah. Ini semua karena kankernya belum hilang dan efek Kejora melakukan kemoterapi. Mbak Wila, Mbak masih punya uang untuk biaya pengobatannya Jora. Biaya ini nggak murah loh Mbak, besar. Sebenarnya uang tabungan Mbak sudah habis, yo. Tabungan Mbak dipakai untuk pengobatan Kejora selama ini. Begitu juga dengan tabungan Kejora, karena dia sekarang sudah tidak bekerja. Mbak, apa nggak sebaiknya Mas Agung tahu soal ini Mbak? Bagaimanapun juga, Mas Agung itu ayah kandungnya Jora Mbak. Dan dia berhak tahu Mbak kondisi anak kandungnya. Tolonglah Mbak, jangan terus-terusan menjauhkan Kejora dengan ayah kandungnya. Sekali lagi kamu hajar anak saya nggak akan tinggal diam. Kamu mau apa? Apa? Bisa apa kalian berdua? Kalian berdua hanya bisa merebut laki-laki orang, ngerti? Kalau kamu mau anak kamu selamat, suruh anak kamu untuk jauhi Aditya dan kamu juga jangan hubungi lagi Mas Agung selama-lamanya. Enggak, yo. Hidup Mbak sama Kejora sudah tenang tanpa Mas Agung dan Mbak Tias. Ya pokoknya selama Mbak bisa cari uang, Mbak akan terus cari. Dan Mbak gak akan minta sepeser pun sama Mas Agung. Tapi Mbak Wila tuh harus juga jaga perasaannya Mas Agung Mbak. Sekarang gini Mbak, bagaimana perasaan ayah kandung melihat anaknya seperti ini Mbak? Pasti hancur hatinya. Dia ayah kandungnya Kejora loh Mbak. Mbak sudah pikirkan semua itu, yo. Pokoknya selama kamu gak cerita sama siapapun, semua akan baik-baik aja. Jadi Mbak minta tolong sama kamu, yo. Tolong jangan ceritakan soal Mbak sama Kejora ke siapapun. Yo, Mbak mohon. Iya Mbak, saya nggak akan bilang ke siapapun. Om Tio. Jora. Aku senang banget bisa lihat Om Tio. Mungkin untuk yang terakhir kalinya. Jora, kamu nggak boleh ngomong begitu Jora. Nggak boleh mendahului Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu seberapa umur kita. Sekarang yang penting, kamu harus tetap kuat ya. Semangat. Papa, Tante Tias, gak tahu tentang kondisi aku sekarang kan, Om? Nggak ada yang tahu Jora. Siapapun gak ada yang tahu tentang kondisi kamu sekarang. Udah, kamu sekarang fokus sama kesembuhan kamu dan anak kamu. Maafin aku Mbak Wila, Jora. Seandainya kalian tahu kalau aku sudah kasih tahu Mbak Tia soal kehamilan Jora, kalian pasti akan marah besar. Tapi kalian tenang aja. Aku akan awasi Mbak Tias terus. Semoga dia nggak nekat dan berbuat macam-macam sama kalian. Ya. Mana sih ini orang? Dari kemarin susah sekali nyari dia. Apa jangan-jangan dia ketemu sama Wila dan Kejora? Kurang ajar sih dia. Awas aja kalau sampai dia bohong. Tapi ternyata dia tahu Wila dan Kejora di mana, tapi dia nggak mau ngomong sama aku. Lihat aja kamu ya. Orang pergi kemana sih sampai di luar jangkauan?
Saya boleh gendong anak saya nggak, dokter? Tidak boleh, karena kondisi bayi masih lemah. Kamu tenang ya sayang. Ibu akan jaga kamu terus meskipun tanpa ayah. Kamu adalah anugerah terindah buat ibu. Dokter, kira-kira sampai kapan ya cucu saya di inkubator? Sepertinya masih lama, karena kondisi bayi masih lemah dan jantungnya juga bermasalah karena lahir prematur. Maafin ibu ya nak. Ibu nggak bisa jaga kamu saat kamu dalam kandungan. Dok, apa solusinya supaya Fajar membaik? Secepatnya kita lakukan operasi. Tapi biayanya banyak kan dok? Pasti mahal sekali. Lebih rincinya ditanyakan ke administrasi. Oh, pasti biayanya banyak banget. Kita udah nggak punya apa-apa. Dokter, tolong segera tangani cucu saya, dok. Saya akan kumpulkan biayanya, dok. Dokter, tolong beri saya waktu, dok. Saya akan kumpulkan biayanya, dok, secepatnya. Pasti. Saya tidak bisa memutuskan untuk hal ini. Permisi. Jora, kita pasti akan dapat uangnya. Kamu yang tenang ya. Apa aku kasih tahu aja ya ke Mas Agung? Mbak, Mas Agung telepon aku tadi. Ya udah, kamu telepon balik ya. Takutnya Mas Agung malah curiga kamu sama kita, makanya dia telepon kamu. Tapi Tio, tolong jangan kamu ceritakan masalah Fajar dan juga Kejora. Dia nggak perlu tahu. Mbak, justru Mas Agung harus tahu, Mbak, kondisi Fajar dan Kejora. Kalau dia tahu, mungkin dia bisa bantu biayanya loh, Mbak. Jangan. Mohon sama kamu, Tio. Jangan bikin Mbak kecewa lagi. Kalian berdua lagi butuh biaya yang besar, Mbak. Sekarang apa salahnya, Mbak, kalau kita jujur sama Mas Agung? Tio, tolong hargai keputusan Mbak sama Kejora. Mbak akan cari biayanya. Mbak akan usahakan. Tolong jangan kasih tahu mereka. Kamu sudah janji sama Mbak, Tio. Iya Pak. Ada yang tahu nggak Tio itu kemana? Pak Tio nggak bilang apa-apa sama saya Pak, sama semua staf juga sama. Bilang sama yang lain. Kalau Tio datang, hubungi saya. Baik Pak. Permisi Pak. Aduh, aku cerita atau enggak ya ke Mas Agung? Kalau aku nggak cerita ke Mas Agung, nanti Kejora dan anaknya semakin parah sakitnya. Tapi kalau aku cerita, Mbak Wila yang makin marah ke aku. Alah, nggak enak amat sih pilihannya. Angkat telepon saya, Tio. Angkat telepon saya. Atau kamu akan menerima akibatnya. Angkat telepon saya. Halo, selamat siang Mas. Tio, di mana kamu? Kamu kok berani pergi tanpa seizin saya? Di telepon juga susah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya? Saya lagi di luar kota Mas, ada urusan sebentar. Luar kota di mana? Ini di mana ya? Sebentar Mas, saya lihat patokan dulu.
Oh, iya Mas. Saya di Surabaya. Iya. Kamu ke Surabaya ketemu Wila sama Kejora? Oh, enggak Mas, enggak. Saya nggak ketemu sama mereka. Saya ketemuan sama teman saya Mas. Ya, sama teman saya. Nah, sepertinya nih Mas, teman saya ini bisa menjadi calon klien kita Mas. Ini saya lagi ngelobi dia Mas. Ya belum deal sih, makanya saya belum bilang ke Mas Agung. Tapi nanti kalau sudah deal, baru saya cerita ke Mas Agung. Saya kira kamu ketemu sama Wila dan Kejora. Tapi ya udahlah. Lain kali kalau kamu pergi keluar kota, izin dulu sama saya, oke? Iya Mas, ini sekalian saya minta izin Mas. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya masih di sini Mas. Ya. Saya tunggu aja kabar baiknya, ya? Iya Mas. Ya Allah, kenapa nasib kakak dan keponakanku seperti ini ya Allah? Jauh dari suami dan bapaknya. Aduh. Berikanlah mereka kemudahan dalam hidup ya Allah.